KPU lagi, KPU lagi. Setelah kemarin surat suara yang sudah terkirim di Taiwan dan diduga sudah dicoblos, sekarang tuh ada simulasi pilihan capres cawapres berisi 2 paslon, 2 gambar begitu ya. Kalau jumlahnya 3 ya harus 3, 4 ya 4 begitu. Jangan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Orang jumlahnya 2 dikasih, maaf, wong jumlahnya 3 dikasih 2. Ini kan akan menimbulkan persepsi dan pandangan lain begitu ya. Sudahlah, KPU itu jangan banyak menimbulkan kegaduhan begitu ya. Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan terjadi human error alias kesalahan manusia menanggapi surat suara simulasi Pilpres 2024 hanya berisi 2 pasangan capres-cawapres. Komisioner KPU Idam Holik mengaku kesalahan tersebut tidak disengaja dan pihaknya tidak punya tujuan tertentu. Usai mengetahui kesalahan tersebut pada 29 Desember 2023, KPU Pusat sudah memerintahkan KPU daerah untuk tidak lagi menggunakan surat suara yang salah. Simulasi ke depan akan menggunakan surat suara yang memang mencerminkan surat suara asli. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon, melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon. Di sisi lain, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD meminta KPU memperbaiki surat suara simulasi Pilpres 2024 tersebut. Mahfud tak menjabarkan apakah pihaknya mengalami kerugian atas kejadian tersebut, tapi dirinya meminta simulasi perlu diperbaiki. Sudah saya koreksi, ya tapi harus diperbaiki lah. Pak Hashim, ketua KPU, sudah saya komplain kok ada kayak begini. Lalu dia bilang itu simulasi dari ITB dan itu akan kita koreksi. Mohon diperbaiki. Sebelumnya, perwakilan PDI Perjuangan mendapati bahwa KPU di Solo menggunakan surat suara yang hanya berisi 2 paslon dalam simulasi Pilpres 2024. Oleh sebab itu PDIP Solo melakukan protes. PDIP sendiri merupakan partai politik pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam ajang Pilpres 2024. Pandu, ya mas, beredar simulasi surat suara capres-cawapres hanya dengan 2 paslon, itu gimana pak? Simulasi itu idealnya semirip mungkin, mendekati aslinya. Kalau calonnya 3, maka harus dipresentasikan 3. Kalau dipresentasikan kurang atau lebih, maka berpotensi membingungkan persepsi publik, berpotensi menyesatkan persepsi publik. Ini berpotensi tidak adil, ini berpotensi tidak menghormati rakyat. Ya, tetapi loh pak, itu katanya human error pak, tidak sengaja. Oh, human error. Human error terus. Error is good. Lanjutkan. Heboh Bray, surat simulasi suara, hanya 2 paslon. Aduh ya ada nya. Aduh, Kang PU. Ada simulasi surat suara tapi cuma 2 paslon. Ya pasti paslon 3 dirugikan lah dengan kejadian ini ya. Makanya kemarin orang-orang paslon 3 itu kemarin pada protes, ya wajar ya. Gimana tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU tidak semakin rendah kalau seperti ini terus. Hampir ada saja tiap hari ya informasi mengenai ketidakprofesionalan KPU. Ini gimana koordinasi pusat dan daerahnya ya? Udah mah debatnya kurang greget, surat suara di Taipei udah pada dicoblos, ini bikin surat simulasi 2 paslon lagi. Aduh, jauh dari kata profesionalnya. Gak pernah belajar. Jadi ada di beberapa daerah ternyata KPU melakukan simulasi tapi hanya 2 kotak paslon. Sama jadi sudah saya koreksi. Nah ini sudah Pak Hashim ketua KPU sudah saya komplain kok Anda kayak gini, lalu dia bilang itu simulasi dari ITB dan itu akan kita koreksi, mau diperbaiki ya minimal 4 Pak bilang, kalau tidak 1, 2, 3 Pak, sehingga semuanya bisa terbuka. Ya itu sudah ada jawaban Pak Hashim. Tapi masa dirugikan nggak? Karena kan sudah selaku juga Pak beberapa daerah. Ya tapi harus diperbaiki. Kita nggak usah main-main begini-begini, itu tunjukkan aja apa adanya. Kalau jumlahnya 3 calon ya sebut 3, kalau ada 8 calon ya sebut 8 calon. Jadi buat apa di otak-atik ya begitu, tidak menghormati rakyat intinya. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Gemoy dong. Gemoy. Satu gemoy. Terima kasih banyak. Sip.
Misi Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Tunggu nih Lex. Ganjar. Misi, Ganjar Kak. satu-satu. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Ganjar. Makasih, Kak. Ganjar Misi, Kak. 2-1. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Prabowo. Oh. Makasih Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Prabowo. Makasih Kak. Dua-dua. Anies, Prabowo atau Ganjar? Prabowo dong. Makasih. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? 2-3. Prabowo. Makasih. 2-4. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Ganjar. Makasih Kak. 3-4. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Prabowo lah. Pilih Waduh. Anies, Prabowo atau Ganjar? Prabowo. Prabowo. Makasih Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. 5-6. Prabowo Anies atau belum ya? Ganjar? Prabowo. Pilih Anies, Prabowo atau Prabowo lagi. Ganjar. Prabowo atau 6-7. Ganjar? Makasih Kak. Pilih 7-7. Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar sih. Oke. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Pak Anies mana? Makasih. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Halo guys, kali ini saya lagi sama Vanda. Vanda ini milenial. Nah sekarang kita mau tanya nih, Van, menurut anak-anak muda kayak kamu nih, pemilu itu apa sih pentingnya? Pemilu tuh penting banget buat anak muda karena kita lebih dari 50% itu pemilih muda. Jadi sumbanganlah suaramu untuk menentukan siapa pemimpinmu nanti ke depannya. Harus yang Jangan berisi golput. ya guys. Nah, jangan cuma ikut-ikutan asal nyoblos, tapi juga harus tahu background dan rekam jejak. Ya nggak, Van? Betul. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi kalau pengalamannya masih dikit, agak bingung ya. Yang penting jangan jadi pemilih yang emosional, gitu nggak sih? Betul. Jadi pemilih yang rasional. Rasional. Oke, selamat nonton debat. Ganjar Pranowo, semoga tahun 2024 Bapak bisa menjadi calon presiden. Amin. Dari mana? Salam dari Sukabumi. Dari Garut. Ini spesial. Pak Ganjar kalau jadi presiden, jadiin aku calon menantu. Aduh, jangan dong. Oke, untuk Pak Ganjar semoga bisa amanah ke depannya. Kalau misalkan jadi seorang presiden, bisa menjadi contoh bagi semua rakyatnya. Jadi rakyat yang baik, jadi rakyat yang bisa rakyatnya bisa menjadi lebih maju, Indonesia bisa menjadi lebih maju buat depannya. Amin. Ini pendukung Anies, tapi dia tetap Ganjar. Untuk relawan Gama, saya harap kalian bisa bersikap dewasa supaya kalian tidak mudah terprovokasi oleh politik adu domba. Betul. Berhentilah untuk menyebarkan narasi-narasi yang penuh kebencian. Kalau kalian tidak paham politik, lebih baik kalian diam. Fokus lagi ke tujuan kalian menjadi relawan, yaitu memenangkan Pak Ganjar, yaitu sebarkan gagasan visi misi ketika menjadi presiden ke masyarakat, supaya masyarakat semakin cerdas. Mari kita ciptakan politik kali ini penuh ceria, penuh gagasan, damai, tentram, supaya tidak ada kegaduhan sesama rakyat. Saya harap kalian bisa menjadi relawan berkualitas, supaya bisa membawa citra baik untuk Pak Ganjar. Salam damai, terima kasih, merdeka. Saya ingin tahu, siapa capres yang diinginkan oleh orang Jawa Timur? Iki Sarimen nih. Sarimen. Raimu nantang biayai sapa sing tak biayai sing wani survei sak Jatim menang suaramu. Aku iki lho, alamatku iki lho. Lah di Kalimantan Timur iki ning Kuwaro. Tapi nek Lamongan aku Sarirejo, Surabaya Tandes. Golek ono, aku tak melok caramu lho. Jare kon biayai suaramu paling akehnya aku wani lho. Raimu lho, ngene nggonku Lamongan ora duwe swara. Sarirejo mek pirang glintir wong PKS pendukungmu iku. Pemene kene iki lho Kalimantan iki lho. Kalimantan Kuwaro lho.
congormu mbek Anies ora ndukung IKN. Raimu ora ono swara, cuk. Aku kerja bajaringan tak prei wis. Ayo tak njaluk dana ge nyurvei. Kacau. Imin lagi. Jadi calon wakil presiden kok bikin statement yang enggak aja lo, Min. Waduh, lo bilang alat perang itu nggak begitu penting, lebih penting alat pertanian. Gimana sih lo? Lo mikir dong. Gua jelasin ya, gua ajarin ya. Tugasnya TNI itu untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu perangkat alatnya ya alat perang. Alat perang itu penting, kalau perlu yang canggih-canggih, Min. Paham nggak lo, Min? Emang mau pakai alat lo selepat. Gimana sih, Min? Wah, lucu bener ya, tapi nggak apa-apa lah. Lo memang lucu, nggak mungkin kok lo jadi. Percaya deh sama gua. Anggap aja pernyataan lo dagelan, lucu gitu ya. Oke. Kembali ke KPU tadi, teman-teman. KPU harus lebih introspeksi diri dengan kesalahan-kesalahan yang lalu. Bukan kalau kesalahan-kesalahan itu bilang human error kok sering begitu kan. Ini kan dilihat rakyat, dilihat bangsa Indonesia semua melihat KPU ini hari ini kan tertuju kepada KPU, bagaimana penyelenggaraan ke depannya seperti apa. Setelah kejadian di Taipei, harusnya KPU kan berbenah diri ya, lebih berhati-hati, segala koordinasi harus dimaksimalkan secara bagus begitu ya. Jangan ada blunder-blunder begitu kan. Karena KPU ini kan alat negara. KPU adalah alat negara yang digunakan untuk mensukseskan Pilpres, dan semua harapan itu dibebankan kepada KPU untuk menyelenggarakan Pilpres. Rakyat itu semuanya tertuju kepada KPU. Jadi jangan main-main gitu kan. Jangan main-main lah. Jangan dengan kejadian-kejadian seperti ini membuat rakyat menjadi nggak percaya kepada penyelenggara negara seperti halnya KPU. Kejadian-kejadian ini harus tidak ada dan tidak terulang kembali. Setelah kemarin bilang bahwa kejadian di Taipei itu human error, ya ini ada lagi human error. Apakah tidak ada koordinasi antara KPU pusat dan KPU daerah? Jadi ke depan tolong jangan ada lagi kejadian-kejadian seperti ini yang menimbulkan persepsi berbeda terhadap KPU, terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024. Kita pantingin terus, teman-teman. Sekali lagi, saya tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan untuk menyampaikan jangan pernah golput di Pilpres 2024, karena satu pilihan sangat berharga buat keberlangsungan Indonesia ke depan. Pilih sesuai dengan hati nurani ya. Jangan milih capres itu dengan emosional, tapi dengan rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.